Selamat datang dalam channel Pecinta Story. Para penikmat kartun masa kecil pasti tak asing dengan kisah Kapten Tsubasa. Anime bertema sepak bola ini telah lama menghiasi pertelevisian Indonesia di tahun 2000-an. Hingga di remake di tahun 2018 agar menyesuaikan dengan tampilan anime masa kini. Namun sayang kisahnya berakhir hanya sampai Nankatsu memenangkan turnamen SMP mengalahkan Hyuga. Dalam channel ini, kita akan menyaksikan kisah dari Tsubasa Ozora dari awal hingga ia dan rekan-rekannya bermain untuk klub-klub besar dunia di Eropa. Seperti Tsubasa di Barcelona, Hyuga di Juventus, Wakabayashi di Bayern Munchen, Misaki di PSG, Misugi di Arsenal, Ishizaki dan Shingo Aoi di Inter Milan, serta masih banyak lagi karakter menarik lainnya yang akan kita bahas. Oleh sebab itu, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita lengkap dari Kapten Tsubasa Dream Team. A. SMP part pertama. Kisah sang legenda bermula. Tsubasa Ozora, anak laki-laki yang bersahabat dengan bola. Singkat cerita, dalam kejuaraan sepak bola usia 12 tahun di Jepang, Tsubasa bersama timnya dari SD Nankatsu berhasil menjadi juara. Dengan kombinasi permainan sepak bola oleh Tsubasa bersama Taro Misaki dan kiper jenius Kenzo Wakabayashi, mereka berhasil mencapai babak final dan melawan Kojiro Hyuga dari SD Meiwa, di mana saat extra time babak kedua berhasil meraih keunggulan skor dan menjadi juara. Di sisi lain, Roberto Hongo yang berjanji akan membawa Tsubasa ke Brazil apabila berhasil menjadi juara ternyata kembali ke Brazil seorang diri tanpa sepengetahuannya. Kemudian waktu berlalu hingga Tsubasa masuk ke SMP Nankatsu dan berhasil membawa timnya menjadi pemenang turnamen sepak bola tingkat SMP 2 tahun berturut-turut dan sedang mempersiapkan diri dan timnya untuk memenangkannya lagi di tahun ketiga. Tantangan SMP Otomo. Saat sedang latihan, dari kejauhan Ryo Ishizaki melihat beberapa anak dari SMP Otomo sedang memperlihatkan mereka berlatih. Bola terlempar jauh ke luar lapangan hingga mencapai kaki Hanji Urabe dari SMP Otomo. Ishizaki meminta Urabe untuk mengoper bola padanya, namun dia menolak sehingga terjadi adu mulut antar keduanya. Kemudian datanglah Sunita dari SMP Otomo untuk melerai mereka. Beberapa pemain SMP Otomo telah beberapa kali melihat SMP Nankatsu berlatih dan ingin memperlihatkan skill-skill mereka. Seketika Urabe mengoper bola tepat pada Tsubasa dan mengeluarkan skill Otomo Quartet untuk merebut bola dan mengopernya kepada Nita untuk menunjukkan skillnya yaitu Falcon Shot ke arah gawang. Hayabusa Shoot! そんな Yuzo Morizaki sebagai penjaga gawang SMP Nankatsu bahkan tidak dapat bergerak menghentikan tendangan Nita ke arah gawangnya. Seusai menunjukkan skill mereka, Urabe dan Takeshi Kishida berkata bahwa SMP Otomo yang akan menjadi perwakilan wilayah dan pemenang dalam turnamen tahun ini. Kita bisa mengalahkan Nankatsu. Tiba saatnya pertandingan antara SMP Nankatsu melawan Otomo, di mana yang menang akan menjadi tim perwakilan wilayah Shizuoka. Di dalam ruang ganti, Urabe dan Kishida menyemangati tim. そら行け翼のスピードについていけるようになるため翼のフェイントに反応するため猛特訓を積んできたんだ努力と練習量だけは負けてないつもりだぜ
Menggunakan formasi 4-2-2-2 di mana Hanji Urabe dan Takeshi Kishida sebagai gelandang bertahan atau DMF, Masao Nakayama dan Koji Nishio sebagai pemain bertahan atau center back, dan Sun Nita sebagai penyerang atau forward yang mempelajari skill non-trap running volley Falcon shot. Perlu diketahui bahwa 4 orang di barisan tengah pertahanan SMP Otomo adalah mantan rekan tim Tsubasa saat bermain di SD Nankatsu, dan Nita adalah adik kelas mereka. Wawancara pemenang. Setelah berhasil mengalahkan SMP Otomo, pembawa acara memberi ucapan selamat kepada Tsubasa. Pembawa acara bertanya apakah ada seorang pemain yang sangat ingin dia lawan nantinya. Tsubasa berpikir sejenak, kemudian menjawab Taro Misaki. Misaki yang menjadi pasangan duetnya saat masih SD, Misaki yang tidak terlihat sejak kemenangan mereka di turnamen SD, yang menurut rumor sudah tidak bermain sepak bola karena cedera kaki yang dideritanya. Namun Tsubasa percaya bahwa Misaki tidak seperti itu. Dia yakin bahwa Misaki saat ini sedang bermain bola di suatu tempat. Festival sepak bola dimulai. SMP Nakahara mengundang juara turnamen tahun lalu, yaitu SMP Nankatsu, untuk pertandingan percobaan. Menggunakan formasi 4-3-2-1 dengan strategi bertahan agar dapat menahan gempuran serangan Nankatsu dan mengandalkan Shingo Aoi di depan, membawa harapan dari rekan setimnya. Aoi sangat bersemangat untuk menunjukkan kebolehannya. Apabila kau menyukai sepak bola, jangan menyerah. Aoi tampak kesal sebab melihat rekan setimnya yang terlihat senang walaupun telah kalah. Dirinya hendak menyerah dari tim, menyerah untuk sepak bola. Namun tiba-tiba dari arah belakang Tsubasa menepuk pundaknya dan memuji permainannya, memberi semangat pada pemain dengan nomor punggung 12 itu untuk tidak menyerah dengan permainan yang dia cintai. Aoi pun kembali bersemangat dan berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik hingga bisa menjadi pemain profesional suatu hari nanti. Jalan menuju kesembuhan. Jun Misugi setelah kekalahannya melawan Tsubasa saat turnamen SD, membuatnya bertekad untuk mengalahkan penyakit jantung yang dideritanya. Ditemani Yayoi Aoba, gadis yang menjadi manajer timnya sejak SD, perawatan full selama 2 tahun, akhirnya diberi izin oleh dokter untuk mengikuti turnamen di tahun ketiga. Yoshi, minna koko da! Yoshi,今だ! そのパスコースは読んでるよ! 必ずかわす。さあ。この1点死んでも取る。それ。この見過ぎ順は抜かせないぞ。ここだ。みんなのために、何より僕自身のために決める。よし来い。Dengan formasi 3-1-3-3, Misugi masuk di menit 30 terakhir babak kedua sebagai gelandang serang atau attacking midfielder, menggantikan Yasuhiko Takizawa dengan menunjukkan skill-skillnya melawan Akademi Toho, yaitu Hyuga dan kawan-kawan. Berlatih di Okinawa.
Akademi Toho berhasil mengalahkan tim Misugi yaitu SMP Musashi, berhasil mengamankan posisinya untuk bermain pada turnamen nasional tingkat SMP selama 3 tahun. Tiba-tiba saat perjalanan dari ruang ganti menuju bus, Kojiro Hyuga melihat pelatih Kira. Pelatih Kira lama tak melihat Hyuga bermain dan menilai bahwa saat ini dia terlihat sangat lembek. Hyuga pun kaget. Pelatih Kira melihat Hyuga saat ini seperti harimau yang sedang dalam kandang, seperti harimau yang kehilangan taringnya. Melihat Misugi yang melemah saat bertanding membuatnya bermain dengan lembut, membiarkan Misugi mengambil bola darinya, membuat pertahanan timnya terbuka akan serangan, dan dia tidak kembali ke belakang untuk membantu pertahanan. Berkat penyelamatan gemilang dari Koa Kashimatsu, timnya berhasil menang. Namun apabila hasilnya berakhir imbang, maka Hyuga lah yang menjadi penyebabnya. Pelatih Kira berkata bahwa dia tidak pernah mengajarinya bermain dengan cara seperti itu. Saat kau berada di lapangan, kau harus meninggalkan sifat lembutmu. Kau harus bermain tanpa ampun. Dirimu yang dulu akan terus melaju menuju gawang lawan, bahkan saat Misugi terbaring di atas tanah di depanmu. Dengan kemampuan ini, kau tak punya kesempatan untuk melawan Suzuki. Kau akan tertinggal jauh di belakang. Pelatih Kira menawarkan Hyuga untuk ke Okinawa, tempatnya melatih sekolah SD. Mengasah kembali kemampuannya menjadi lebih baik agar tidak kalah 4 kali berturut-turut oleh Tsubasa sejak SD. Hyuga pun berangkat sendiri menuju Okinawa agar dapat dilatih kembali oleh pelatih Kira. Melatih kekuatan kakinya dengan menendang bola menembus hantaman ombak pantai. Lama berlatih, akhirnya berhasil menyelesaikan tantangan dan Hyuga sang tendangan macan mendapatkan taringnya kembali. 俺はもう負けるのは嫌だ。大空翼に負けるのはもうたくさんだ。くそー。必ず止める。はっ。